Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 10. Demikianlah dikatakan, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perubahan itu adalah hak Allah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau memberikan diri kita untuk berubah, disitulah Tuhan akan berubah. Di dalam kehidupan berdosa kita, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Siapapun kita yang berdosa, Tuhan akan berikan sanksi akibat dosa kita. Sama dengan bangsa Israel, ketika umat itu melakukan dosa, maka Allah membiarkan yang tidak mengenal Allah menguasai, menyerang, dan menghukum mereka. Sehingga disitulah ada pembelajaran untuk menyadarkan diri bahwa kehidupan kita tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan yang memberkati dan menyertai. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ganjaran dosa tetap Tuhan akan berikan. Tetapi Allah tidak hanya memberi ganjaran atas dosa itu, hukuman atas dosa itu, tetapi Allah akan membuktikan di dalam hukuman itu Allah akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah itulah yang membuat kita akhirnya merasakan perubahan-perubahan kehidupan. Apa yang Tuhan lakukan sebagai penyadaran kehidupan kita atas dosa-dosa kita, tetapi kasih karunia Tuhan tetap diberikan kepada kita. Di mana firman Tuhan ini berkata, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita di tempat orang, di tanah orang, dan di lokasi atau di situasi yang tidak pernah kita kenal. Ketika kita seperti dalam pembuangan, ya, di tempat yang tidak kita tahu, ternyata kita dilayani dengan baik, kita disambut dengan baik. Itulah penyertaan Tuhan. Mungkin kita semua pernah mengalami ketika kita merantau di tempat asing, kita merasa terasing. Tetapi pada waktunya Allah akan menunjukkan kasih-Nya bahwa kita bisa hidup dan bisa ada bersama-sama dengan masyarakat setempat penuh dengan sukacita. Bahkan kita bisa merasakan lebih terberkati, lebih mendapatkan berkat, di mana kita dalam situasi kehidupan kita membandingkan dari tanah kelahiran kita dan sampai ke tanah perantauan kita. Maka kita akan merasakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah putus-putusnya. Bahkan kita akan merasakan bahwa berkat Tuhan itu lebih terasa ketika kita ada di tanah perantauan ini. Karena memang kehidupan setiap orang percaya harus menjadi seorang yang berkelana, yang selalu memberikan hidupnya untuk Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, murka Tuhan atau hukuman Tuhan itu akan berlaku, tetapi Allah berkenan untuk mengasihi kita. Walaupun kita dalam tahap hukuman, tapi kasih Allah itu dilayakkan diberikan kepada kita. Karena itu apa lagi yang kita takutkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kasih Allah menyertai kita walaupun kita adalah orang berdosa, orang yang melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan Allah akan mengasihi kita walaupun kita masih dalam tahap penghukuman. Hukuman diberlakukan, tetapi kasih Allah tetap dinyatakan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersyukurlah dan tetaplah bertumbuh di dalam iman kita. Karena Allah kita mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tetapi karena kita adalah dikasihi oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami, yang selalu
memberikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kehidupan kami dan aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah berkat bagi sesama. Horas.